Oh, bener. Kocak gaming. Oke, Nar, jadi kita mau ngomongin apa, Nar? Nah, karena abang yang punya. Gimana coba? Yolis Band. Ya. Konten yang tidak ditunggu siapapun. Ini IP-nya Comedy Central, cuman sejak Comedy Central Indonesia udah nggak operasional lagi. Oh, emang udah nggak? Udah nggak. Jadi sebenarnya Comedy Central Indonesia itu cuma channel YouTube. Oke. Di bawahnya brand utamanya itu Web TV Asia. Oke. Nah, dari Web TV Asia itu mereka bikin project ambil rights-nya Comedy Central Indonesia. Gimana caranya bikin channel ini meledak? Siapa tahu bisa jadi movement gimana? Tapi ya nggak operasional lagi. Jadi dulu cuman komediannya ya benar-benar cuman gua sama Mas Sidik. Oh gitu. Tapi kenapa bisa akhirnya pakai Comedy Central sebagai logonya gitu? Kalau itu Lisensinya nggak tahu. kamu itu? Kalau itu nggak tahu deal-dealannya antara di sini yang orang-orang Web TV sama Comedy Central Asia. Asia. Benar mana lu? Apa kabar? Benar. Sehat, mantap jiwa. Gimana rasanya baru menikah? Kayaknya biasa aja bang. Karena aku kan pacaran sama dia 10 tahun. Oh 10 tahun. Iya, jadi kayaknya nggak ada yang Itu berubah. siapa yang nggak mau meninggalkan? Hah? Siapa tuh yang nggak mau pisah? Dua-duanya. Dua-duanya. Biasanya ada satu yang nahanan. Enggak. Kan kami sempat putus, tapi balik lagi. Jadi memang cinta kami aja yang kuat. Pacarannya sama-sama di Jakarta itu. 8 tahun itu di... Tapi lu dari Pekanbaru kan? Iya, Iya. satu kuliah. Satu 8 kampus. tahun di Pekanbaru, pacaran. Terus putus karena dia udah kelar kuliahnya, merantau ke Jakarta kerja. Aku masih di Pekanbaru. Putus tuh 1 tahun atau 2 tahun gitu. Habis itu aku di Jakarta, ketemu balik lagi. Keresahan materi banyak nggak dari pacaran dan nikah? Aku nggak tahu ya, kayaknya banyak bang. Tapi udah nggak terlalu ke situ resahnya aku gitu. Nggak rasa-rasa amat soalnya. Karena mungkin selama di Pekanbaru aku pacaran sama dia udah aku keluarin juga stand up di Pekanbaru gitu. Kayaknya nggak resah di Nggak rasa-rasa amat ya? sejauh ini belum. Tapi nggak tahu lah ke depan gitu. Tapi lu tuh, anjir lu tuh udah keren banget sekarang, Lar. Lu bikin spesial berapa kali? 2 kali ya spesial. Yang openernya Panji, terus bikin lagi kemarin. Ya. Apa namanya? Epic Comeback. Kenapa namanya Epic Comeback? Waktu itu ceritain apa ya? Poinnya bertahan dalam keadaan tersulit sampai akhirnya mendapatkan apa yang diperjuangkan itu sih. Oh, dan Epic Comeback tuh juga ini kan istilah di gaming kan? Betul. Jadi nyatuin 2 hal yang aku suka aja gitu. Oh, gua nggak main Mobile Legends tapi main Dota, ngerti gua. Nah, ya itu dia. Kemarin spesial berapa orang yang nonton? 200 kayaknya bang. 200 Anjir, keren banget lu, Nar. Enggak tahu. Ya makasih lah ya. Terima kasih sudah nonton. Sekarang status lu tuh di Comika ini sebagai apa? Talent bang. Sebagai talent aja. Talent manajemen Comika. Kalau talent tuh berarti ada job masuknya lewat Comika. Betul. Termasuk yang lu dapat sendiri. Ya ada beberapa yang misalkan kalau pengennya cepat, karena kan Comika tuh ada birokrasi yang harus dilewati juga ya. Kalau yang butuhnya cepat hari itu juga, biasanya aku ambil sendiri langsung gitu. Paling report belakangan ke Comika gitu. Tapi tetap report belakangnya. Ada report. Hewan teladan berarti. Ada yang tidak, tentunya. Tidak semuanya dong. Biasanya kalau event komunitas tuh yang gitu. Kalau dari komunitas aku nggak report, karena emang dari awal pun udah semacam klausul tidak tertulis lah. Oh gitu. Iya. Maksudnya kalau event komunitas kan ya udahlah buat anak komunitas. Betul. Karena toh aku juga lahir dari komunitas kan gitu. Kemarin tuh tapi lu tuh apa ya? Kayak benar-benar membuktikan bahwa dalam kompetisi lu tuh kan mulai terkenal di Suci 10. Yang close mic lucu banget. Sampai sekarang tuh close mic paling lucu yang pernah gue lihat. Paling tolol. tapi habis itu kan langsung bagus karirnya, banyak stand up. Tapi di stadium tuh gimana? Nggak juga sih bang, sebenarnya itu tuh pasca Suci paling hanya bertahan 3 bulan 4 bulan gitu. Afternya betul-betul down turun jauh kali pun. Ya itu momen Suci itu hanya bertahan di 4 bulan gitu setelah aku close mic sampai setelah selesai kompetisi gitu. Pada akhirnya
kekhasan masing-masing komiknya yang bikin naik. Kayak Geralt sekarang di mana-mana kan. Iya. Khasnya dia gitu. Gila gitu. Gilanya dia yang aku nggak bisa mungkin lakukan itu gitu. Yang kayak siapa yang siapa Chris yang nggak mungkin melakukan itu kan, kebodohan yang disetting oleh Geralt itu gitu. Iya. Sebaliknya ya Chris juga nggak bisa, Geralt juga nggak bisa kayak Chris yang tur dunia pakai bahasa Inggris gitu. Maksudnya kompetisi itu memang setelah aku sadarin hanya mengenalkan kita saat kompetisi. Setelah kompetisi itu memang balik ke kita masing-masing lagi gitu. Yang mana Yono sudah memulai menunjukkan dirinya sebelum kompetisi. Sebelum kompetisi dia udah ini ya, sudah di mana-mana ya. Betul, jadi si kompetisi penunjang dia aja gitu. Nah itu kayaknya yang perlu dipikirin komik-komik sekarang ya, kalau sebelum kompetisi. Jadi udah jadi seseorang dulu lah seenggaknya. Iya, karena kompetisi itu sebentar aja sebenarnya. Betul. Dan malah bikin pusing. Iya. Dan kerasa lamanya karena kalau minggu ini kita udah lolos, terus minggu depannya bangun tidur tuh langsung aduh materinya apa lagi? Iya, betul. Itu terus kan yang bikin kepikiran terus. Iya. Memang punya stok materi banyak yang clean itu susah, dan storytelling 3 menit kayaknya susah lah. Aku kan storytelling emang 3 menit, waduh KPR sih. Jadi memang main meta itu salah satu andalan saat itu. Cuman cepet ya. Iya, pada akhirnya meta pun kan hanya bertanding kompetisi gitu. Iya. Ketika Meta nggak bisa dijual ya. Iya, ketika kompetisi selesai, klien contohnya mau lihat lagi ini bahas apa sih? Karena dia nggak ngikutin kompetisinya kan. Lain hal kayak Ridwan Remin yang bahasnya tuh general gitu, everlasting lah materinya, masih relate sampai kapan gitu. Jadi kalau meta itu maksudnya materi yang diomongin, topik yang dibahas tuh seputar kompetisinya. Jadi peserta A ngomongin peserta B, ngomongin juri. Jadi penonton yang tahu hanya penonton yang ngikutin dari audisi, bahkan dari season show 1 gitu, yang ngikutin konteks kompetisinya, yang hanya ngerti. Lu pernah ini nggak? Lu kan pernah jadi asistennya Panji. Betul. Berapa lama itu? 7 bulan? 7 bulan? Ya, Oh 7 sebentar bulan. aja ya? Sebentar bang. Oh, lu pernah dapat ini nggak kayak orang-orang rese yang bilang, ini paling titipannya Panji gitu? Banyak lah bang. Banyak ya? Dari awal pun. Dari awal dia bilang titipannya Panji gitu. Orang dalam pakai orang dalam gitu. Waktu suci ya. Padahal emang bener. Ya mungkin. Enggak lah, lu tuh lucu banget. Nah aku tuh kadang kesel bang, tapi kayaknya memang nggak bisa dilepas itu stigma itu. Karena Panji juri gitu. Iya. Mau nggak mau pemikiran itu pasti akan ada. Iya, pasti itu top of mind-nya. Iya, apalagi jadi penonton yang ini. makanya udahlah terserah kalian mikir apa gitu. Pun kalau aku titipan Panji, pada akhirnya kan kemampuan sendiri yang bisa bikin bertahan atau enggak gitu. Dan saya titipan Panji keluar ketiga kan tidak, belum tentu gitu. Apa namanya, lu tuh kayak punya love-hate relationship ya sama Ristek gitu. Betul. Kalian mesra banget. Kayaknya nggak love deh bang, memang hit aja. Nggak ada love-nya sama dia. Dia kalau kecelakaan nggak aku tolong. Lihat sendiri aja. Yang basic. Lu apa namanya, sekarang gue sih ngeliat lu ya, tapi correct me if I'm wrong. Gue ngeliat lu tuh sukses loh, keren. Wah sangat bang. Aku kalau dibandingkan Bonar ini bukan baru bang. Itu kan yang aku masuk di show kemarin. Harus kusyukurin gitu. Syukurin. Maksudnya kalau perbandingan suksesnya adalah Yono, adalah siapalah komik gede yang lain, tentu tidak. Tapi kan perbandingan kita tuh hidup kita yang sebelumnya kan. Iya. Kalau dibandingkan Bonar yang saat di komunitas stand up di Pekanbaru, wah jauh kali lah bang. Suksesnya ini gitu. Aku lu bener jadi security dulu. Sangat betul bang. Betul ya. Merokok aja susah kali beli rokok gitu. Gue tuh inget banget ada materi lucu banget. Kerja security gajinya cuma 400.000. 500.000. Iya. Terus kalau ada maling dibantuin maling. Iyalah. Segitunya gitu bang, desperate-nya saat itu ya. Karena makanya itu lah, balik lagi gue bilang, makanya kalau dibandingkan adalah Bonar yang itu, Bonar yang sekarang sangat blessed lah gitu. Makanya waktu pertama kali dapat job nih, yang corporate yang angkanya anjing segini ya gitu. Berapa tuh?
Pertama kalinya 10. Wah, nice. Yang kulakukan pertama beli rokok satu slop rokok yang dulu nggak bisa kuhisap gitu, dengan uang 10 juta satu slop beli gitu. Saking bersyukurnya lah ya gitu. Bisa dapat gig 10 juta, tapi kenapa 10.000 ngutang sama gua, Nar? Kan aku udah mau bayar berkali-kali. Anda yang nggak mau, Anda jangan begitu dong. Memang kayak gitu nih orang Cina nih, suka bikin orang Batak bersalah. tapi lu ada Cina-Cinanya dikit sih, Nar. Sipitnya, betul. sipitnya. Bataknya masih. Kadang-kadang kalau aku ngaku Cina nenekku Benteng. Cina, orang percaya, Bang. Percaya, Ada yang percaya. Kalau lu ke Tangerang, bilang aja Cina Benteng, orang percaya. Cina Benteng. Iya. Apa itu? Lu nggak tahu Cina Benteng? Nggak Cina Benteng tuh Cina yang tinggal di daerah Benteng di Tangerang. Oh, ada daerah Tangerang Benteng. Mereka stereotipnya adalah Cina, sipit-sipit, kulitnya agak hitam. Oh gitu. Kayak lu gini. Cina Benteng. Saya Cina Benteng. Dan mereka stereotipnya jago kalau yang kongkonya, mereka jago perbaikin mobil. Bagus. Jadi kalau orang mau servis mobil Reparasi terus nggak mau kan ribet kalau di dealer resmi gitu. Ya. Jadi kesana aja, ya mereka buka sambil ngerokok gitu. Gitu. Iya. Cina Benteng. Cina Benteng. Stereotipnya kayak gitu. Oke. Gue pingin ngomong sesuatu tentang Cina Benteng, cuman waktu itu pernah diserang, jadi kayak udahlah nanti aja. Tapi stereotipnya itu benar kayak gitu. Lu sebenarnya sebagai seorang stand up comedian, sekarang keresahannya apa sih, Nar? Lu full time kan stand up? Sejauh ini ya full time. Keresahannya nggak punya branding yang kuat, Bang. Itu sih. Gak punya branding yang kuat. Aku nggak tahu ya bentuk branding yang kuat itu seperti apa. Kayaknya contohnya kayak salah satunya tuh Panji Abdur. Ketika politik itu kita mengingat ada Abdur di sana. Iya. Ketika gunung kita mengingat ada Zawin gitu. Itu yang aku belum punya kayaknya. Itu keresahanku tuh. Pengen kenalin Bonar ini siapa sih, apa sih gitu. Ketika nyebut nama Bonar, apa yang terlintas di kepala orang gitu. Karena sejauh ini masih Panji Nih. Ada beberapa Bonar yang masih asisten Panji. Iya. Oh. Sulit itu melepas itu. Kayaknya terlalu kuat ya branding yang dulu ya. Seorang asisten Panji. Iya. Tapi kalau lu sendiri punya target mau branding seperti apa? Belum, Bang. Belum. Karena sebenarnya itu PR sulit sih nyari. Iya, itu emang sulit banget. Iya kan, bukan Pak. Aku jujur, Bang, ya. Sepanjang tahun ini kan udah November ya. Iya. Sepanjang tahun ini itu aja yang aku pikirin. Oh. Apa nih ya brandingku ya, biar orang ingat aku seperti apa, sebagai apa ya gitu. Semua yang dibilang Bang Panji dulu yang ku ingat, ku coba praktekkan, tidak ada yang terlalu berhasil gitu. Karena pada akhirnya kan orang tuh mikirnya, apalagi anak komunitas, oh sulit nih nulis materi lucu. Padahal materi lucu itu kan entry level, itu yang paling basic gitu. Selebihnya kita mesti mikirin jualan, branding. Iya, betul. Gimana itu kan yang sebenarnya sulit. Memang kalau lucu sih sekarang, yang penting yakin lucu sih menurut gue. Yang penting yakin lucu Iya. aja. Bonar sih lucu. Yang penting yakin aja deliverynya udah gitu-gitu aja. Karena memang iya betul Bang bilang tadi entry level itu menuju komika tuh lucu tuh udah harus gitu. Iya, iya. Ketika kau bilang stand up comedy, lucu udah bagian dari part of kau sebagai komika gitu. Iya, yang paling Sisanya basic. adalah ngejualnya, ngebungkusnya kita jadi apa, orang pengen kita kenal sebagai apa gitu. Nah itu yang belum nemu aku, Bang. Oh, oke. Nar, jadi nama kontennya Yolis Band. Oke. Di akhir kontennya tuh gue selalu nanya ke tamunya apa yang identik dengan mereka, Yolisnya. Jadi tadi kan lu sebenarnya udah nyebutin satu tuh, yang tadi gaji 500.000 nggak bisa beli rokok. Iya. Terus dapat gig 10 juta langsung beli rokok satu slop gitu. Iya. Jadi pertanyaan gue itu aja. Ceritain 3 perubahan yang lu alamin sejak di Pekanbaru sampai sekarang jadi Bonar stand up comedian yang bernomisili di Jakarta. Perubahan apa yang paling berasa gitu? Tapi ini kayaknya ada pengaruh nikahnya. Nah, nggak apa-apa. Masuk. Nggak apa-apa, sikat. Saya baca Alkitab dari kejadian. Oke. Sampai sekarang sudah kejadian pasal 4. Baru itu hal yang Baca kitab. hal yang tidak pernah saya lakukan waktu di Pekanbaru. Oh, gitu. Dulu saking desperate-nya sampai Baca nyaris Al-Quran tidak juga? percaya lagi sama Tuhan gitu. Oh, gitu. Udah Tuhan ini nggak ada nih. Anjing kita lurus-lurus saja nggak ditolong gitu dulu. Sekarang tuh setelah menikah, setelah merasakan karir lah ya. Iya. Aku mulai percaya tuh, mulai melibatkan
Tuhan lah gitu. Jadi aku mulai dengan istri itu baca Alkitab Bang. Dari kejadian. Dari kita kejadian. Dari cahaya apa namanya? Let there be light. Iya betul. Oke. Allah menciptakan langit dan bumi. Iya, Nah, itu. Walaupun ada hal-hal yang kalau kita ditanyakan nggak bisa menemukan jawabannya. Iya. Memang harus ke teologis gitu-gitu lah. Iya, kalau teologis kayak gitu dipercaya aja sebenarnya. Betul. Heeh. Nggak usah diperdebatkan lah gitu. Kayak kalau Walaupun ya sebagai manusia yang diberkati dikaruniai pemikiran kan wajar lah ya. Iya. Kita mikir itu ya. Ini nyala nggak sih? Nyala. Serius Bang? Nyala. Oke. Emang kayak Itu. gitu. Itu paling perubahannya lah ya terkait dengan keimanan saya gitu. Terus yang Satu keimanan, semakin beriman lah. betul. Yang kedua apalagi? Yang bertumbuh. Kedua apa tadi pertanyaan Bang? Yang berubah. Sejak jadi full time stand up di Jakarta. Ini perubahan yang sangat kusyukuri salah satunya. Ya. Mindset. Mindset. Menurutku ya ini tanpa mendiskreditkan teman-teman yang di daerah, tapi merantau itu penting ternyata. Ketika aku di Jakarta ada banyak mindsetku yang berubah gitu tentang rasa segan. Ternyata kayak abang-abangan kita kayak Bang Uus misalnya nih, ketika ketemu sama Bang Uus dulu aku akan nggak berani tuh nyapa duluan, nyalam duluan, nggak akan berani Bang, karena kepikiran yang di kepalaku adalah kelas kita terlalu jauh nih, aku nggak mungkin kenal gitu-gitu. Padahal ketika dalam koridor komunitas abang-abang itu pengen ya udah kita temen aja nih, kita komunitas gitu, santai aja ya. Betul, kayak ketemu abang dulu awal pasti ada segan gitu. Nah itu mindset itu berubah karena sebenarnya itu perlu mingle-mingle, bergaul, berkomunikasi dengan tahu batas ya. Itu ternyata penting untuk menopang karir juga di Jakarta apalagi gitu. Itu penting. Itu yang salah satu yang berubah ya tentang mindset di Jakarta gitu. Pertama semakin beriman, kedua mindset berubah karena bergaul di Jakarta. Betul. Oke. Yang ketiga. Masih suka pijit nggak tapi? Dari mana sih? Aku capek kali berpikir gitu loh. Ya udah, yang ketiga lanjut. Yang ketiga pijit di Mampang. Yang ketiga itu apa ya? Ya ini mikirin setahun ke depan. Itu tuh nggak pernah kupikirkan dulu Bang. Di Yang penting jalanin aja. Ya, let it flow aja. Nggak usah mikirin besok, mikirin hari ini aja, karena kan uang pun nggak ada ya. Jadi kita hanya mikirin hari ini makan apa ya gitu. Baru-baru lah tuh besok nggak usah dipikirin kali. Nah sekarang kayak ada semacam tuntutan dan kesadaran bahwa harus mikirin tahun depan planningnya apa aja nih. Gitu. Ya mungkin bawaan dari manajemen kali ya. Jadi kau harus punya planning tahun depan apa. Di kuarter pertama ini kau ngapain? Kalau mau bikin tour apa yang harus dipersiapkan, bla 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 gitu. Nah itu hal yang tidak mungkin ku pikirin di Pekanbaru saat itu. Jadi lebih mikir panjang lah ya sekarang. Visioner lah kayaknya, lebih tepatnya ya kalimatnya ya, katanya lebih visioner di sana. Ditambah lagi sekarang udah punya istri. Jadi memang harus bener-bener aduh ini apa ya tahun depan ya gitu Bang. Tiba-tiba aja gitu. Abang gitu gak setelah nikah? Sebelum nikah udah gitu. Memang Cina lebih pintar. Tapi banyak yang nggak tercapai. Sengaja dipikirin Bang. Sengaja dipikirin. Betul. Sengaja dipikirin. Dulu tuh aku memang nggak mikirin apa-apa Bang. Nggak mikirin besok, hari ini aja. Rokok hari ini gitu. Nggak tahu sih ya sampai. Jadi bisa aku bilang aku tuh kayak pemalas yang beruntung aja gitu. Oh, pemalas yang beruntung. Menurutku itu branding yang bagus tau. Sebenarnya itu yang pengen ku coba tahun depan. Pemalas yang beruntung karena nggak tahu ya, kayak Bang Panji kan bilang people who let it flow don't know where to go gitu ya. Gue nggak tahu dia ngomong gitu. Dia pokoknya pernah bilang gitu lah. Kalau kau orang yang let it flow, itu sebenarnya karena kau nggak tahu mau kemana. Ya. Ngalir aja. Nah tapi yang sebenarnya terjadi sama aku sampai akhirnya bisa di sini adalah aku nggak tahu mau kemana. Jadi aku biarin aja kehidupan yang bawa aku berlabuh di mana gitu. Jadi aku pemalas yang beruntung menurutku. Gitu. Walaupun pemalasnya itu
artinya aku hanya fokus di stand up nih. Aku malas ngerjain hal lain. Itu. Anyways, kalau soal pemalas yang beruntung tuh mungkin bisa jadi branding yang bagus. Tapi kalau konteks pemalas, gue masih kurang setuju karena gue rasa lu termasuk salah satu stand up comedian paling kerja keras yang pernah gue lihat lah. Jadi, amin. ya, jadi gue seneng banget ngobrol sama Lunar. Thank you ya, sukses Terima kasih, ke depannya. Terima kasih. Yang mana? Ya, ada yang mau dipromot nggak untuk 7 orang yang nonton? Untuk 7 orang yang nonton kan harus ngajak orang yang ke-8 yang ke-9. Enggak ada Bang. Terima kasih Bang. Oke. Semoga aku tuh nunggu Abang bukan hanya Bang Panji yang bisa bikin show bahasa Inggris gitu. Aku nunggu orang-orang karena aku pengen sebenarnya. Tapi belum ada lah Udah kemampuan. naik aja nanti. Tidak bisa kelihatan tonton. Oke, thank you. Nar. Oke, Bang. Yuk. Nih, Yes. emang kayak gini suka mati tengah-tengah. Oh gitu. Tapi tetap masuk suaranya. Hanya light-nya aja yang mati lampunya doang. Aman kok.